Pemirsa, berlibur kini sudah bukan lagi jadi kebutuhan tersier ataupun sekunder, namun sudah jadi kebutuhan primer bagi masyarakat Indonesia. Di mana saat ini masyarakat memandang liburan sudah menjadi gaya hidup yang tidak dapat terelakkan. Berlibur kini sudah bukan lagi jadi kebutuhan tersier ataupun sekunder, namun sudah jadi kebutuhan primer bagi masyarakat Indonesia. Liburan tidak hanya menjadi sekadar berpergian saja. Kini masyarakat Indonesia ingin melakukan perjalanan lebih lama, lebih jauh, dan lebih sering. Bisa mengeluarkan sebuah studi Global Travel Invention Study 2015 tentang niatan orang dalam melakukan perjalanan. Studi merupakan hasil survei terhadap 13.000 wisatawan yang berpergian dalam 24 bulan terakhir atau bermaksud untuk melakukan perjalanan dalam 24 bulan ke depan yang berasal dari 25 negara di berbagai kawasan dengan umur 18 tahun ke atas. Dari studi tersebut didapatkan hasil bahwa pada 2015 terjadi peningkatan 33% wisata ke luar negeri yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Selain itu juga muncul kecenderungan orang untuk bisa berlibur lebih lama dan lebih jauh lagi. Ketika masyarakat memandang liburan sebagai sebuah gaya hidup, maka itu menjadi sebuah kebutuhan yang tak terelakkan. Bagaimanapun caranya, mereka harus memenuhinya. Sebaliknya, jika liburan hanya menjadi sebuah spontanitas, maka keberadaannya akan dipandang sebagai pelengkap saja. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa wilayah yang menjadi tempat favorit untuk liburan seperti Bali, Labuan Bajo, Raja Ampat, Lombok hingga Pulau Derawan. Nah, jadi yang mana nih tempat liburan favorit kalian? Ya pemirsa, saat ini masyarakat menganggap liburan atau jalan-jalan ataupun traveling menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan ya. Bahkan kaum milenial saat ini menganggap liburan atau traveling ini sudah menjadi gaya hidup dan menjadi kebutuhan primer, bukan lagi kebutuhan tersier ataupun sekunder. Bahkan beberapa waktu lalu ada penelitian yang mengatakan kalau kaum milenial ini susah punya rumah baru karena mereka lebih mementingkan untuk jalan-jalan ataupun liburan, kemudian di-upload di Instagram dibandingkan membeli rumah. Tapi memang kalau liburan itu seru banget ya pemirsa ya. Menurut saya memang liburan ini merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan karena kita bisa melepas jenuh, melepas stres dan juga melepas penat ya ketika kita terlalu sibuk bekerja ataupun melakukan aktivitas yang lainnya. Sayangnya karena ada pandemi COVID-19 nih, aktivitas liburan dari masyarakat Indonesia banyak yang tertunda karena berbagai pembatasan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Tapi jangan sedih, seiring dengan dilonggarkannya kebijakan PPKM ya, terutama PPKM level 3 dan level 2, akhirnya pemerintah juga kembali membuka tempat wisata di berbagai daerah. Tapi tentunya dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat dan juga penerapan penggunaan dari aplikasi Peduli Lindungi. Nih, DKI Jakarta juga ternyata sudah mulai membuka beberapa tempat wisata. Salah satunya adalah Taman Impian Jaya Ancol dan juga Taman Mini Indonesia Indah. Nggak cuma di DKI Jakarta, tapi di Yogyakarta juga ada beberapa tempat wisata yang akhirnya dibuka kembali, yaitu Hutan Pinus Mangunan. Kemudian juga di Jawa Timur, Jatim Park juga sudah mulai dibuka. Jadi pemirsa tinggal pilih tuh, mau ke Ancol, mau ke Jogja, atau mau ke Jatim Park. Karena 3 tempat itu merupakan tempat yang cukup menyenangkan. Dan tentunya pembukaan kembali tempat wisata di tanah air ini merupakan satu hal yang sangat baik untuk kembali menggeliatkan industri pariwisata di tanah air. Karena industri pariwisata ini kita tahu merupakan salah satu industri atau sektor usaha yang paling terdampak akibat adanya pandemi COVID-19. Terlebih nih di tahun 2020 lalu, industri pariwisata ini mengalami kerugian ya mencapai 10 triliun rupiah. Tapi tentunya dari pembukaan kembali tempat wisata ada beberapa hal yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah fenomena revenge travel. Nah, apa sih sebenarnya revenge travel itu pemirsa? Untuk lebih jelasnya langsung saja kita saksikan tayangan berikut ini soal revenge travel. Sejak pandemi COVID-19 melanda dunia, bermunculan beragam istilah. Salah satunya revenge travel atau juga disebut dengan wisata balas dendam. Istilah tersebut kemudian kian lumrah dan makin banyak digunakan oleh publik.
Istilah revenge travel atau revenge tourism baru muncul dalam dunia modern baru-baru ini saat terjadi peristiwa dahsyat COVID-19. Usai pembatasan sosial, banyak orang sepertinya tidak sabar untuk berwisata. Terlebih saat ini wisata sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Adapun beberapa tahun lalu terjadi fenomena milenial yang lebih memprioritaskan berwisata ketimbang membeli rumah. Saat ini fenomena tersebut masih berjalan, namun tiba-tiba berhenti akibat pandemi COVID-19. Di India misalnya, banyak warga India yang balas dendam berbondong-bondong liburan, seperti yang terjadi di Himachal Pradesh yang dibanjiri pengunjung yang berlibur. Imbas tren revenge travel itu, ini membuat India dihantui ancaman COVID-19 gelombang ketiga. Fenomena tersebut terjadi juga di berbagai negara lain seperti di Amerika Serikat yang mengalami puncak krisis pandemi beberapa bulan lalu. Harga kamar hotel di Amerika Serikat melambung tinggi karena permintaan yang melonjak oleh adanya revenge travel. Nah, jadi bagaimana nih pemirsa? Tetap ingin berwisata selama pandemi atau ditahan dulu? Oke pemirsa, ternyata revenge travel ini merupakan wisata balas dendam. Artinya karena memang ketika ada pandemi COVID-19 ini dan pemerintah memberlakukan berbagai pembatasan aktivitas dan juga kegiatan masyarakat, salah satunya PPKM ya, yang akhirnya membuat masyarakat ini harus lebih sering berdiam diri di rumah. Pastinya bosen, pastinya jenuh, pastinya stres karena mungkin saya pun ya beberapa waktu lalu pengen banget nih jalan-jalan, kangen lihat gunung, kangen lihat laut, kangen lihat tempat-tempat wisata alam yang indah yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi ketika saat ini pemerintah sudah mulai kembali membuka tempat wisata, masyarakat ini berbondong-bondong ingin melakukan traveling atau jalan-jalan begitu ya. Dan sebenarnya hal tersebut ini merupakan satu hal yang wajar karena lagi-lagi selama adanya pandemi COVID-19 dan diberlakukannya berbagai pembatasan aktivitas dan juga kegiatan masyarakat jadi nggak bisa jalan-jalan ya, nggak bisa melakukan kegiatan terlalu banyak nih di luar rumah. Tapi lagi-lagi kita sebagai masyarakat dan juga pemerintah tentunya menyikapi hal ini harus dengan sangat bijak. Jangan sampai nantinya ketika terjadi yang namanya fenomena revenge travel ini akan menimbulkan klaster baru di sektor atau industri pariwisata. Karena kita tahu selama ini industri pariwisata merupakan salah satu industri yang paling terdampak COVID-19 dan juga terdampak karena tidak bisa beroperasi akibat adanya pembatasan. Jangan sampai lagi-lagi mereka harus merasakan kerugian yang sama ketika klaster baru ini terbentuk, kemudian mereka tidak bisa beroperasi dan tidak bisa mendapatkan pendapatan begitu ya. Dan sebenarnya kalau kita bicara soal revenge travel ini sudah pernah terjadi beberapa waktu lalu di Indonesia. Tepatnya pada bulan Mei 2021. Ingat nggak pemirsa? Beberapa waktu lalu ramai dibicarakan oleh masyarakat ya kalau Ancol sempat ramai banget dikunjungin oleh masyarakat ya. Bahkan pengunjungnya ini sampai padat banget, sampai penuh banget, akhirnya Ancol kembali ditutup. Nah itulah merupakan salah satu contoh dari fenomena revenge travel begitu ya. Dan saat ini pergerakan masyarakat juga sudah mulai meningkat seiring dengan adanya pelonggaran dari PPKM yang diterapkan oleh pemerintah. Hal ini tergambar dari banyaknya penumpang di Bandara Soekarno-Hatta pada awal September 2021 lalu saja. Dalam satu hari nih pemirsa ya, jumlah penumpang pesawat itu mencapai 31.000 penumpang dan jumlah penerbangannya ini sudah mencapai 325 penerbangan dalam satu hari. Apalagi sekarang pemerintah juga telah melonggarkan kebijakan bagi para WNA atau warga negara asing bisa masuk ke Indonesia. Jadi dari kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah jangan sampai nantinya ini jadi bumerang ya dan bisa menimbulkan klaster baru COVID-19 di tanah air kita. Karena selama ini ketika PPKM diberlakukan sudah mulai ada penurunan kasus COVID-19 ya, baik dari kasus aktif maupun juga penambahan harian. Lantas bagaimana nih persiapan yang dilakukan oleh berbagai pihak ya, termasuk pemerintah ataupun asosiasi industri pariwisata menyikapi adanya fenomena revenge travel. Dan untuk lebih jelasnya langsung saja kita saksikan tayangan berikut ini pemirsa. Siapan daripada pelaku usaha sudah dari 1 tahun yang lalu sudah siap, ya kan? Dalam arti kata ada infrastrukturnya dan mereka. Kemudian kita laksanakan CHSE juga. CHSE itu adalah
sudah dilaksanakan tahun lalu sekitar 6.000 perusahaan. Dan tahun ini pun kira-kira 6 sampai 7.000 tahun ini, sehingga nanti tahun depan itu saya sih mengharapkan sebagai industri mengharapkan menjadi 1.500 perusahaan yang ya kan, dari 6.000 kemudian 6.000 12.000 kan, jadi harus ada 15.000 menurut saya. Tapi itu sudah kan sesuai dengan anggarannya kan, gitu. Jadi mereka sudah siap. Kan ada CHSE, jadi protokol kesehatan sudah ada aturannya, yaitu yang 5M itu ditambah satu lagi 6, yang ke-6-nya adalah restoran. Jangan sampai ke restoran untuk hura-hura gitu loh, ya kan, itu jadi 6. Iya pemirsa, jadi salah satu langkah yang akan dan telah diterapkan oleh Gabungan Industri Pariwisata Indonesia menyikapi dibukanya kembali tempat wisata di Indonesia adalah dengan menerapkan protokol kesehatan yang tepat ya, dan juga ketat di beberapa tempat wisata. Dan tentunya juga sertifikasi CHSE ini juga menjadi satu yang sangat penting ya, dan harus dimiliki oleh tempat wisata ketika ingin beroperasi kembali. Jadi CHSE ini merupakan satu sertifikasi atau standar protokol kesehatan ketika ada tempat wisata, baik itu perhotelan ataupun juga restoran yang ingin beroperasi kembali harus memiliki sertifikat CHSE tersebut tentunya ya. Kalau tidak punya sertifikat CHSE, ini artinya belum boleh beroperasi, dan tentunya kita masyarakat juga ketika ingin berkunjung ke tempat tersebut tapi belum ada sertifikat CHSE-nya, kita jadi ragu, kira-kira tempat itu benar-benar aman nggak ya, benar-benar bersih nggak ya. Dan tentunya ketika beberapa tempat wisata termasuk perhotelan dan restoran ingin mendapatkan sertifikat CHSE, ini harus melalui beberapa penilaian, dan akhirnya ketika sudah dianggap cocok ya, memenuhi standar protokol kesehatan, barulah bisa mendapatkan sertifikat CHSE tersebut. Dan pemirsa, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya revenge travel di Indonesia ini adalah karena saat ini sudah banyak masyarakat yang telah divaksin, baik itu dosis pertama maupun dosis kedua. Jadi masyarakat ini pede pemirsa. Aku udah divaksin gitu ya, saya udah divaksin, jadi saya boleh jalan-jalan. Jadi saya sudah sehat nih, jadi saya boleh berwisata dan traveling. Padahal meskipun kita sudah divaksin, kita masih bisa tertular virus COVID-19 meskipun nantinya gejalanya akan lebih ringan. Nah, soal vaksinasi di Indonesia sendiri saat ini untuk dosis pertama sudah mencapai sekitar 78 juta. Kemudian untuk dosis kedua nih pemirsa sudah mencapai sekitar 48 juta. Di samping itu, faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya revenge travel adalah harga PCR dan juga rapid antigen yang sudah mulai turun ya. Kalau beberapa waktu lalu kita mau tes PCR itu sampai 1 juta, mungkin 1.500.000, saat ini sudah ada di angka sekitar Rp500.000. Dan ini juga bisa memicu terjadinya revenge travel. Kemudian faktor lainnya yang menyebabkan revenge travel terjadi adalah kita tuh iri pemirsa, ingin lihat teman-teman, kita iri lihat teman-teman jalan-jalan gitu ya, teman-teman upload di sosial media dan secara tidak langsung kita jadi tertrigger gitu. Sebenarnya saya pun juga seperti itu. Sekarang ketika saya buka Instagram ya, Instastory teman saya udah banyak yang ada di Bali, ada di Jogja, ada di Labuan Bajo dan tempat-tempat wisata lainnya. Dan gak bohong nih pemirsa, saya juga rasanya pengen jalan-jalan ya, karena penat, jenuh, stres gitu ya, kerja mulu ya. Gak heran nantinya kedepannya bisa terjadi yang namanya revenge travel. Tapi di sisi lain tentunya beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah ketika tempat wisata ini dibuka kembali selain menerapkan sertifikasi CHSE tadi adalah mempercepat bantuan bagi sektor usaha pariwisata yang nilainya mencapai 2,4 triliun rupiah dan merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional. Karena kita tahu selama ini sektor dan industri pariwisata merupakan sektor yang paling terdampak pandemi COVID-19. Mereka tidak bisa beroperasi, nggak punya pendapatan. Ketika sudah dibuka lagi tentunya mereka tetap membutuhkan dukungan berupa dana dan anggaran dari pemerintah. Kemudian tentunya bagi masyarakat yang ingin traveling atau jalan-jalan di tengah pandemi, saya punya beberapa tips yang bisa dijalankan nih pemirsa. Kita langsung saksikan dari infografis berikut ini. Tips aman traveling di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama adalah cek kondisi tubuh. Jadi kalau
suhu tubuh kita mungkin sudah 38 derajat atau kita merasa tidak fit, tidak sehat, mendingan jangan jalan-jalan deh, istirahat dulu di rumah gitu ya. Jangan sampai nantinya kalau kita maksain, itu akan merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Kemudian yang kedua, kalau bisa lakukan pembayaran secara non-tunai, karena sudah banyak juga aplikasi pembayaran non-tunai yang telah disediakan ya tentunya untuk meminimalisir kontak kita dengan orang lain. Kemudian hindari kerumunan dan jaga jarak aman. Nah ini memang agak susah sih pemirsa untuk menghindari kerumunan gitu ya. Tapi kita harus tetap ingat nih kalau kita ini lagi traveling atau berwisata di tengah pandemi COVID-19. Jadi social distancing juga merupakan satu hal yang wajib diterapkan ketika kita jalan-jalan atau traveling di tengah pandemi COVID-19. Kemudian jangan lupa untuk membawa alat kebersihan sendiri. Dan pilihlah tempat menginap dan tempat wisata yang tersertifikasi standar kesehatan. Jadi jangan asal-asalan pergi ke tempat yang memang belum ada sertifikasi dari CHSE. Karena ketika satu tempat wisata sudah memiliki sertifikasi CHSE, artinya tempat tersebut sudah aman ya, sudah bersih dan juga telah memenuhi standar protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Dan